Angkatan bersenjata Yaman kembali menggemparkan dunia dengan aksinya yang penuh perhitungan dan presisi tinggi. Kali ini, sasaran mereka adalah kapal kargo berbendera asing bernama Magic Seas, yang diketahui berafiliasi dengan perusahaan Israel. Serangan dilakukan di perairan Laut Merah bagian selatan, tepat di jalur strategis pelayaran internasional. Menurut pernyataan resmi militer Yaman yang bersekutu dengan kelompok Houthi, kapal tersebut disergap menggunakan sistem rudal dan drone tempur, setelah dipastikan membawa logistik yang terhubung dengan kepentingan Zionis. Setelah terkena hantaman rudal, kapal mengalami kerusakan kritis dan akhirnya tenggelam sepenuhnya. Serangan ini disebut sebagai bentuk respons terhadap agresi Israel terhadap rakyat Palestina, serta aksi-aksi pendudukan yang terus dilakukan di Gaza dan tepi barat. Pihak militer Yaman menegaskan bahwa operasi laut semacam ini akan terus berlanjut, selama Israel tetap melanjutkan agresinya, dan komunitas internasional bungkam. Serangan terhadap Magic Seas bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga pesan keras bahwa Laut Merah bukan lagi wilayah aman bagi entitas yang berafiliasi dengan Tel Aviv. Dalam pernyataan terpisah, media-media Israel menyebutkan bahwa serangan ini menimbulkan kerugian besar secara ekonomi dan meningkatkan kecemasan di sektor pelayaran yang kini harus memutar rute jauh lebih panjang untuk menghindari risiko. Situasi ini juga menambah tekanan pada Amerika Serikat yang sebelumnya mengklaim akan mengamankan jalur pelayaran di kawasan, tapi hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan. Kini, mata dunia tertuju pada Laut Merah, bukan hanya karena geopolitiknya yang panas, tapi karena angkatan bersenjata Yaman yang secara teknis mulai menebar teror di jalur pelayaran dengan presisi yang tak bisa diremehkan. Keberhasilan Yaman menenggelamkan kapal Magic Seas bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dan terstruktur untuk mengguncang rantai logistik Israel, serta memperluas tekanan terhadap aliansi Barat di kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Laut Merah dan Teluk Aden telah berubah dari sekadar jalur dagang menjadi medan tempur laut yang aktif, di mana kapal-kapal dengan koneksi ke perusahaan-perusahaan Israel maupun Amerika menjadi target utama. Dalam konteks ini, serangan terhadap Magic Seas menjadi bukti bahwa kemampuan serangan maritim Yaman sudah berada di level strategis dengan perencanaan intelijen yang matang dan eksekusi yang nyaris tanpa celah. Kejadian ini juga mempermalukan sistem keamanan laut yang selama ini diklaim dijaga oleh armada kelima Amerika Serikat dan koalisi Barat lainnya. Bahkan, beberapa analis pertahanan menyebut bahwa ini adalah kegagalan intelijen besar, mengingat kapal tersebut sudah lama diawasi dan akhirnya dilumpuhkan tanpa sempat memperoleh perlindungan. Di sisi lain, pemerintah Israel dikabarkan berusaha menutup informasi mengenai insiden ini dari publik domestik, karena khawatir akan menambah kepanikan di tengah memburuknya citra militer mereka akibat konflik berlarut-larut dengan Iran dan kelompok-kelompok perlawanan di berbagai front. Namun laporan dari pelacak maritim independen serta pernyataan resmi dari Yaman membuat insiden ini tak bisa lagi dibungkam. Perusahaan asuransi internasional pun mulai menaikkan premi secara drastis untuk kapal-kapal yang melewati kawasan tersebut, memicu efek domino terhadap biaya logistik global yang selama ini mengandalkan jalur Laut Merah sebagai akses tercepat dari Asia ke Eropa. Tak hanya itu, sejumlah negara Arab pun mulai menunjukkan gelagat untuk tidak lagi bersikap netral. Diam-diam, beberapa di antaranya memberi sinyal simpatik terhadap aksi-aksi militer Yaman sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kondisi ini memperkuat posisi Yaman dalam perang narasi, dan menunjukkan bahwa kekuatan kecil yang terorganisir dan memiliki semangat ideologis bisa membuat negara seperti Israel dan sekutunya kelabakan di laut. Penyemwani Darat. Dengan tenggelamnya Magic Seas, Yaman kini bukan lagi dianggap ancaman regional, tapi telah naik kasta menjadi kekuatan disruptif global yang mampu mengacaukan stabilitas perdagangan dunia hanya dengan satu serangan presisi.
Dan yang paling bikin geger, bukan cuma kapal Magic Seas yang tenggelam, tapi juga muka-muka petinggi militer Israel, yang langsung memerah seperti kepiting rebus, begitu tahu kapal afiliasi mereka dihajar habis-habisan di tengah laut. Salah satu juru bicara militer Israel bahkan sempat salah sebut nama kapal saat konferensi pers. Mungkin karena shock, atau kebanyakan ngopi darurat di ruang perang. Sementara itu, di Sanaa, para petinggi militer Yaman dikabarkan ngopi santai sambil nonton ulang rekaman serangan seperti lagi nobar final Liga Champions. Tapi ini bukan sekadar pamer kekuatan, ini tamparan telak ala Timur Tengah. Satu rudal, satu kapal, satu pesan, jangan macam-macam. Kondisi ini juga bikin perusahaan pelayaran dunia mulai mikir 2 kali sebelum lewatin rute itu. Bahkan ada meme yang viral di media sosial Arab yang bilang, Laut Merah sekarang bukan tempat cari ikan, tapi cari masalah. Salah satu perusahaan pelayaran Eropa sampai bilang bahwa mereka akan mengalihkan rute ke Tanjung Harapan. Meskipun itu berarti tambahan waktu 3 minggu, dan tambahan bensin segede anggaran belanja minyak goreng se-RT. Belum lagi para awak kapal yang sekarang kalau lewat Laut Merah, lebih banyak doa ketimbang kerja. Ada yang katanya bawa Quran, Injil dan bahkan jimat neneknya. Biar lengkap. Sementara itu, Pentagon cuma bisa ngasih pernyataan kita sedang memantau situasi yang kalau diterjemahkan ke bahasa orang awam, artinya kita nggak nyangka ini kejadian lagi. Israel pun makin kebakaran jenggot, walaupun jenggotnya udah pendek. Mereka kini harus memikirkan cara mempertahankan citra sebagai negara dengan pertahanan laut canggih. Padahal faktanya, kapal musuh bisa lenyap dari radar mereka, kayak mantan yang ngeblok semua medsos. Di tengah ketegangan ini, satu hal jadi jelas. Militer Yaman bukan cuma sekadar pasukan pegunungan dengan AK-47 jadul, tapi udah naik level jadi penentu arus global. Dan buat Israel serta sekutunya, ini bukan lagi perang konvensional, tapi perang saraf, perang moral, dan perang biaya asuransi yang bikin dompet ikut menangis. Yang lebih bikin panas dingin, bukan cuma kapal Magic Seas yang karam, tapi juga reputasi intelijen maritim barat, yang mendadak tenggelam bareng puing-puing kapal. Bayangkan, mereka yang tiap tahun dapat anggaran miliaran dolar untuk memantau pergerakan di laut, ternyata kalah telak sama pasukan bersarung yang cuma modal radar lokal dan niat yang tak bisa ditawar. Serangan ini bikin para pejabat keamanan maritim barat geleng-geleng sambil nanya ke diri sendiri, kita kemarin ngapain aja ya? Saking bingungnya beberapa analis pertahanan sampai ngusulin konyol pasang CCTV di laut. Ya laut bro, mungkin next time mereka sekalian pasang satpam di tiap gelombang biar lebih aman. Sementara itu, warga Israel yang semula santai ngopi di pinggir pantai, sekarang mulai paranoid. Ada yang katanya sampai nggak berani naik kapal feri ke Haifa, takut dikira bagian dari konvoi logistik. Bahkan anak-anak sekolahan mulai ngeganti cita-cita, dari pengen jadi kapten kapal, jadi pengen jadi tukang parkir. Soalnya dianggap lebih aman. Beberapa media sosial Israel dibanjiri komentar panik yang isinya lebih dramatis dari sinetron jam 9 malam. Ada yang nulis, kita bisa ke bulan, tapi kok kalah sama rudal dari Yaman. Lalu dibalas netizen Arab dengan santai, karena bulan gak bisa nembak balik, bro. Di pihak Yaman, perayaan kecil-kecilan sempat digelar. Bukan pesta mewah, cuma sepotong roti pipih dan teh hangat sambil senyum-senyum lihat breaking news. Beberapa komandan lapangan dikabarkan malah adu gaya slow motion saat nonton detik-detik ledakan kapal Magic Seas, kayak lagi syuting iklan parfum. Saking bangganya, ada yang sampai ngajak selfie bareng peta laut buat dijadiin background wallpaper HP. Dan tentu saja, meme-meme bermunculan bak cendawan di musim hujan. Salah satunya memperlihatkan kapal Magic Seas dengan caption, "Misi gagal total tapi tenang, kami tetap tenggelam dengan gaya." Di sisi lain, perusahaan asuransi kapal internasional mulai keringat dingin. Mereka yang biasanya santai dengan kalkulator premi, kini harus buka Excel dengan ekspresi horor.
Salah satu broker asuransi sampai bilang, kami udah siap sama bajak laut Somalia. Tapi ini beda. Rudalnya dari pegunungan. Dunia pelayaran kini ya, nggak lagi takut sama ombak, tapi malah takut notifikasi rudal dari grup WhatsApp militer Yaman. Ada juga nih, perusahaan pelayaran Swedia yang secara resmi umumkan bakal menghentikan rute Laut Merah sampai, Allah SWT memberikan restu navigasi yang lebih damai. Pihak Amerika Serikat pun, ya, nggak kalah gugup. Setelah sebelumnya klaim bakal jaga jalur Laut Merah, sekarang mereka malah sibuk ngitung nih, berapa kapal tempur yang harus dikirim buat jaga satu kapal dagang. Bahkan ada yang nyeletuk di ruang rapat, kita dulu jaga dunia, sekarang jaga kontainer sabun mandi. Sebuah pengingat pahit ya, bahwa nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan kapal induk. Terutama kalau musuhmu itu, nggak datang dari laut, tapi dari pegunungan, gua. Dan keyakinan bahwa tiap rudal adalah doa yang diberkahi. Dan jangan salah, ini bukan akhir cerita. Angkatan bersenjata Yaman secara terang-terangan sudah bilang kapal-kapal lain yang berafiliasi dengan Israel akan bernasib sama, dan mereka bahkan udah punya daftar target seperti lagi nunggu antrean promo diskon. Laut Merah pun kini berubah jadi papan catur geopolitik, di mana bidak-bidak kecil seperti Yaman bisa menampar raja-raja besar dengan satu langkah tak terduga. Sementara Israel yang biasanya ofensif, kini malah sibuk bertahan dan berdoa, semoga kapal selanjutnya nggak bernasib sama kayak Magic Seas. Jadi kalau ada yang bilang konflik ini bakal cepat selesai, mungkin dia belum lihat betapa seriusnya wajah militer Yaman saat bilang, selama Gaza masih dibombardir, rudal kami tetap siaga. Kini, suasana di markas militer Yaman tidak ubahnya seperti warung kopi penuh strategi. Di satu sisi mereka santai, ngopi, ngerokok, sesekali ngelawak, tapi di sisi lain, mereka sedang menyusun daftar target berikutnya sambil mencocokkan jadwal pelayaran global. Besok pagi ada kapal bendera Liberia, tapi punya koneksi ke Haifa. Cocok nih buat sarapan rudal, begitu kira-kira candaan yang terdengar. Tapi siapa sangka, candaan itu seringkali berubah jadi kenyataan. Dan di tengah situasi yang makin memanas ini, satu hal menjadi sangat jelas. Kekuatan bukan lagi soal siapa yang punya jet tempur tercanggih atau kapal induk terbesar, tapi siapa yang bisa memukul tepat sasaran dengan biaya murah dan efek politis maksimum. Angkatan bersenjata Yaman telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mampu melakukan serangan militer, tapi juga serangan moral dan simbolik yang jauh lebih mematikan. Kapal Magic Seas mungkin hanya satu dari ratusan kapal yang lalu lalang setiap minggu di Laut Merah. Tapi tenggelamnya kapal itu menyiratkan pesan sekeras ledakan rudalnya, bahwa tak ada satupun entitas yang berafiliasi dengan Israel yang akan merasa aman di jalur air manapun. Dan menariknya, serangan demi serangan dari Yaman ini mulai membuat perubahan tak hanya di ruang rapat militer, tapi juga di ruang meeting CEO perusahaan logistik global. Rapat yang dulu isinya soal efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi karbon, kini berubah jadi diskusi penuh ketakutan soal rute alternatif, zona merah, dan asuransi kapal. Bahkan ada satu CEO yang sampai menyarankan perusahaannya untuk kirim barang pakai pesawat kargo saja, meski biayanya bisa bikin kantong jebol seperti kapal yang kena rudal. Tapi ya, daripada kehilangan kapal, lebih baik kehilangan laba, katanya. Netizen pun langsung ngegas di Twitter. Yaman ngasih pelajaran soal investasi. Jangan taruh semua kapal di keranjang Laut Merah. Israel sendiri kini menghadapi tantangan ganda, menjaga keamanan domestik, dan menenangkan investor luar negeri yang mulai was-was. Bursa saham mereka sempat goyang pasca berita karamnya Magic Seas, dan lebih dari satu perusahaan pelayaran menyatakan akan menunda kerjasama dengan operator pelabuhan Israel sampai situasi di laut tidak lagi mirip film perang. Bahkan maskapai pengiriman kargo dari Asia Timur kini mulai menerapkan biaya resiko Laut Merah dalam invoice mereka. Dan coba tebak siapa yang bayar? Tentu saja bukan Yaman. Lagi-lagi, Israel harus gigit jari sambil mikir keras gimana caranya ngadepin musuh yang bisa bikin efek global, tapi nggak bisa diserang balik tanpa risiko makin memperparah krisis politik dunia.
Di tengah semuanya, Houthi dan aliansi militer Yaman tampaknya sedang menikmati momen kejayaan. Mereka tahu bahwa serangan ini bukan cuma menyentuh ranah militer, tapi juga diplomasi, ekonomi, dan opini publik global. Mereka sadar bahwa setiap kapal yang mereka tenggelamkan bukan hanya soal jumlah tonase, tapi soal bobot pesan yang dikirim ke seluruh dunia. Apalagi ketika kapal itu punya hubungan dengan perusahaan Zionis, efeknya jadi 2 kali lipat secara simbolis. Mereka sedang menyerang urat nadi ekonomi musuh. Dan lucunya, tiap serangan itu juga diiringi dengan pernyataan resmi yang kadang terdengar seperti puisi perjuangan. Misalnya, selama Palestina masih dikepung, setiap gelombang akan membawa jawaban. Atau, laut adalah lidah kami, dan rudal adalah kata-kata kami. Bahkan ada satu video propaganda Yaman yang menunjukkan rudal meluncur sambil diiringi musik latar dramatis, lalu disisipkan kutipan dari Imam Khomeini, Che Guevara, dan Captain Jack Sparrow. Iya, bajak laut fiksi pun kena rekrut buat jadi ikon perlawanan. Netizen pun ngakak dan salut sekaligus. Ini negara perang, kok bisa lucu juga ya? Namun yang bikin pihak barat makin frustrasi, semua ini terjadi dengan biaya yang nyaris tak masuk akal. Rudal-rudal Yaman bukan produk pabrik besar seperti Raytheon atau Lockheed Martin, tapi hasil modifikasi cerdas dari senjata-senjata era lama yang dirakit ulang dengan bumbu lokal, intelijen medan, dan semangat juang anti-imperialisme. Kalau Pentagon harus keluar ratusan juta dolar untuk satu sistem pertahanan kapal, Yaman cukup keluar beberapa ribu dolar buat rudal yang bisa nyasar dan boom, kapal hilang. Rasanya seperti nonton pertandingan antara tim sepak bola lokal dan tim Liga Champions, tapi yang menang justru tim kampung yang main nyeker. Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat Laut Merah akan makin sepi dari kapal-kapal afiliasi Zionis. Bahkan mungkin akan muncul istilah baru di dunia logistik Red Sea No-Go Zone. Dan jika tren ini berlanjut, Yaman tidak hanya akan dikenang sebagai negara perang yang bertahan di tengah keterbatasan, tapi juga sebagai pionir taktik laut modern yang sukses membuat dunia bertanya ulang, apakah kita benar-benar aman di laut? Dan apakah sistem keamanan global yang selama ini diagung-agungkan benar-benar tangguh? Atau hanya kuat di brosur NATO dan presentasi PowerPoint Kementerian Pertahanan?